namanya barapan ayam, teman. Tradisi masyarakat lokal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Barapan ayam artinya adu balap kecepatan si ayam menuju finish. Waktu yang tercepatlah yang menang. Tapi syarat menangnya nggak cuma itu. Sepasang ayamnya harus bisa melintas mengenai sasaran, teman. Sasarannya adalah daun lontar yang berdiri di garis finish. Eits, tapi menggiring ayam-ayam yang menuju ke sana jelas gak mudah. Gak percaya? Tuh lihat, para jokinya sampai jatuh-jatuhan. Maaf ya paman joki, Otan gak kuat tahan ketawanya. Sejatinya, sebagai warisan kebudayaan, barapan ini juga sebagai olahraga dan ajang silaturahmi warga dari berbagai desa. Tapi kalau sudah dilombakan begini, tentunya ada hadiahnya bagi pemenangnya. Hadiahnya apa ayo? Nanti deh Otan kasih tahu. Tuh, gak heran kan kalau pada semangat banget ikut lombanya? Semua pasti demi gelar dan hadiahnya. Nah, kalau aturan mainnya sih sederhana, teman. Yang pertama, sepasang ayamnya harus diikat bersama agar nanti bisa lari beriringan. Yang kedua, mereka harus balapan di lintasan sepanjang 24 meter ini, teman. Jokinya boleh kok ikut berlari menggiring. Semakin cepat lari jokinya, si ayam juga akan terpacu untuk melesat secepat kilat. Tuh kan, ngibrit kayak pembalap MotoGP. Wush. Yang ketiga ini dia bagian susahnya. Ayamnya harus mengenai target sasaran ini, teman. Kalau nggak kena daun lontarnya, ya berarti nggak lolos babak penyisihan. Meskipun sudah mencapai finish paling cepat. Makanya, hanya ayam-ayam terlatih yang bisa mengenai sasaran dengan kecepatan tinggi. Otan kasih tahu ya, si ayam-ayam ini bahkan bisa mencapai finish hanya dalam waktu 5 bahkan 3 detik. Wih, 5 meter per detik itu sih keren maks kamu sob. Keren maksimal. Sebentar Om Editor, Otan keinget. Tadi lihat di awal video, waktu ada rombongan rame-rame bawa ayam, ada muka yang Otan kenal. Om Editor, coba putar ulang videonya. Otan sih yakin gak salah lihat. Nah kan, itu kan Bunda Iin. Bunda, ngapain ikut rombongan itu? Emang Bunda mau ikutan lomba juga? Pak, kita mau daftar. Oke, daftar. Wih, beneran teman. Bunda ikut pendaftaran juga tuh ke panitia. Wah, Bunda kayaknya gak puas cuma jadi Ratu Venom nih. Pengen jadi Ratu Balapan juga kayaknya. Emangnya Bunda bisa? Macan putih, gelombang pasang, James Bond. Otan kok jadi salpok sini sama nama-nama pesertanya. Kocak-kocak banget. Tapi untuk nama panggung emang harus kayak gini teman, biar gampang terkenal kalau nanti sering juara. Nah itu dia, Bunda sudah bersiap. Bunda mukanya serius banget. Ayamnya ini pasti bukan kaleng-kaleng. Apakah Bunda nanti bisa memenangkan balapan ini? Eits, sabar dulu teman. Otan masih penasaran nih, gimana awalnya si Bunda jadi punya ayam balapannya. Rupanya Bunda dibantu sama paman ini toh. Pastinya dicariin ayam balap bibit juara nih. Ciri-ciri untuk jadi juara itu yang kayak apa, Pak? Ini larinya cepat, Pak. Ya cepat. Udah pernah juara? Iya sudah. Oh, sudah. Sudah dapat mie tuh. Oh, dapat. Bagus. Dapet mie. Gak apa-apa ya Bun.
Jangan lihat dari hadiahnya zaman dulu. Nanti juga kalau giat berlatih, siapa tahu bisa menang hadiah beneran. Yang jelas, ayam yang dipilih harus memenuhi kriteria, teman. Yang pertama, jenisnya adalah ayam jantan, karena postur jantan biasanya tinggi daripada betina. Yang kedua, dipilih yang bobotnya langsing. Kalau ini sih jelas saja, daripada ayam berbobot jumbo seperti ayam Brahma ini, jelas larinya bakal kalah, teman. Nah, yang ketiga, dipilih yang kakinya panjang menjenjang. Tapi nggak cuma itu aja, mereka semua harus dicari pasangannya yang mirip dan dilatih bersama, agar ketika diikat dan lari bersama, nggak kocar-kacir kesana kemari. Nah, kalau yang ini, mereka bukan lagi di strap ya, teman. Mereka diikat tali seperti ini untuk tujuan membiasakan si ayam saat perlombaan nanti. Mereka kan harus lari secara berpasangan. Tan, Bunda udah dapat ayamnya nih, tapi belum terlatih. Sekarang mau minta tolong bapaknya untuk melatih ayam ini ya, Pak. Iya. Biar ayam Bunda jadi juara. Ayo kita latih. Iya, ya Bunda. Ayo kita latih. Oke deh, Bun. Kalau gitu kita langsung ke lapangan latihan. Kok ayamnya cuma satu? Oh iya, ini kan masih latihan ya. Oke deh, Otan mau lihat. Semangat, Bunda! Walaupun sempat ditinggal lari ayamnya, jangan menyerah ya. Memang gak gampang, teman, melatih 2 ekor ayam untuk berlari searah dengan kecepatan yang seimbang. Ada yang nyangkut di pembatas, ada yang mogok gak mau lari. Tapi sepertinya Bunda sukses nih latihannya. Nah, kalau begini, Otan jadi yakin deh, pasti di perlombaan beneran Bunda jadi lawan tangguh. Oke Om Editor, kita kembali ke arena balapan. 3, 2, 1. Wih, ayo Bun, lari Bun. Apakah Bunda berhasil mengenai tiang daun lontarnya? Dan kena! Woohoo! Ternyata berhasil, Tan. Gak sia-sia kita latihan dari kemarin. Aduh, karena untuk menjadi joki karapan ayam ini tidak mudah. Kita butuh kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan. Mantap Bunda. Percobaan melewati babak penyisihan aja ternyata sudah berat, teman. Lawan-lawannya Bunda juga rupanya sukses finish dengan lebih cepat. Bunda pun juga nggak selalu sukses mengenai target sasaran. Aduh, Tan, ternyata susah untuk mengendalikan karapan ayam ini. Di samping harus fokus dengan kecepatan ayamnya, kita juga harus fokus si ayam melewati daun lontar. Tan, kalau dari tadi seperti itu, lawan laki-laki muda terus, Bunda nggak bakalan menang. Sekarang Bunda mau coba lawan ibu-ibu di sini. Siap ibu-ibu? Bener juga Bun. Kalau gitu kita bikin pertandingan persahabatan deh. Bunda melawan para ibu-ibu di sini. Kedua peserta sudah bersiap dengan mantap. Apakah Bunda Iin mampu mengalahkan sang ibu penantang? Ini dia. Wah, Bunda ternyata masih kalah telak. Ayam yang digiring Bunda malah sempat ragu dan keluar jalur. Sedangkan ayam lawannya melesat kencang seperti roket. Tuh, bahkan mengenai target dengan sempurna. Bunda kalah, Tan! Ternyata gak mudah, Tan, untuk mengkondisikan karapan ayam ini. Pertandingan selanjutnya juga gak kalah seru. Tuh, sampai hampir nabrak deh si ayam dan kakak-kakak jokinya.
Namanya pertandingan persahabatan ya. Gak masalah siapapun pemenangnya. Yang penting seru ketawa-ketawa sambil lari. Hitung-hitung olahraga. Oke, pertandingan sudah selesai. Sekarang waktunya pemberian hadiah. Dan ini dia hadiahnya. Iya betul, si Mbak ini adalah hadiahnya untuk sang juara. Sebagai ajang silaturahmi antar desa, hadiah berupa ternak seperti kambing ini cukup jadi penyemangat untuk melestarikan tradisi teman. Yang penting harus sportif dan jangan sampai menyiksa ayam-ayamnya ya. Nah makanya sehabis lomba, para peserta juga langsung deh memanjakan ayam-ayam jagoannya dengan mandi bersama. Biar seger ya sob. Wih, pada mau motoran kemana nih? Otan ikut dong. Loh, kok mukanya pada serius semua sih? Jangan bilang kalau Kak Dimas dan paman-paman ini mau kebut-kebutan di jalan raya ya. Kalau iya, ayo segera hentikan. Itu sangat berbahaya. Semua siap? Siap. Ayo! Oke. Loh, kok malah pada masuk ke kolam? Sebenarnya Kak Dimas dan paman-paman ini mau ngapain sih? Ayo cepat beritahu Otan. Sebentar. Ada helm, jaring, sarung tangan. Kalau dari gerak-geriknya sih, mereka seperti sedang mau menjaring ikan ya. Tapi ikan apa? Dan kenapa harus pakai helm segala? Otan jadi makin penasaran. Itu dia. Wah, ikannya besar-besar sekali. Tapi itu ikan apa ya? Paman editor, tolong tayangan lambatnya dong. Wah, ternyata itu sobat Otan, gurame. Pantas saja Kak Dimas dan paman-paman ini menggunakan helm pada saat panen. Ternyata untuk melindungi wajah dari serangan gurame yang hendak kabur dari jaring tuh. Tuh lihat, serangan gurame ini sangat berbahaya. Apalagi gurame yang mau dipanen memiliki ukuran yang cukup besar. Kalau kita sampai terkena hantaman gurame, bukan hanya memar, tapi bisa berbahaya ke bagian wajah dan juga rahang tuh. Gurame memiliki kepala yang besar dan juga keras. Ketika ia berusaha kabur dari sergapan jaring, ia akan mencoba melompat ke segala arah seperti ini. Lompatan gurame juga cukup tinggi, sekitar 30-50 cm. Sehingga bagian wajah merupakan salah satu bagian penting yang memang harus dilindungi ketika panen ikan gurame. Ini dia nih Tan nih, kalau misalkan lagi panen ikan gurame, ini pasti ada aja nih kejadian kayak gini nih. Jadi dia saking kencangnya tenaganya ya Mas ya? Ya. Sampai membuat si jaring-jaringnya ini sampai putus ya Mas ya? Putus. Karena lihat Tan, jadi dia di bagian atas dan di bagian bawahnya itu durinya tajam-tajam. Jadi cara memegangnya juga nggak boleh sembarangan ya Mas ya? Duri yang ada di sirip kamu memang luar biasa ya sob. Jaring yang tebal itu saja bisa putus terkena duri tajammu. Selain untuk berenang dan menjaga keseimbangan, sirip ikan gurame juga dijadikan salah satu senjata untuk menakuti para pemangsanya. Tuh lihat teman, durinya sangat tajam dan kuat, bagaikan mata gergaji. Duri-duri ini akan dikembangkan ketika mereka merasa terancam. Memang di dalam duri gurame tidak terdapat racun yang mematikan ya. Tapi kalau tertusuk duri sebesar ini, tetap saja akan terasa menyakitkan. Untuk memegang gurame juga nggak boleh sembarangan teman. Kak Dimas punya tipsnya nih. Nah, cara pegangnya tuh sebenarnya yang gini. Jadi dibalikin supaya dia lebih tenang ya Mas ya? Durinya nggak kena. Yang ini juga kan ketutup tuh sama tangan kita durinya. Mantap. Untuk memanen ikan gurame, ada
Ada dua teknik yang biasa dilakukan oleh para pemilik kolam. Ada panen hidup dan juga panen mati. Kalau yang sedang dilakukan oleh Kak Dimas dan paman-paman ini adalah contoh panen mati. Ikan akan dipanen dengan cara dijaring, lalu disortir dan ditimbang, yang nantinya ikan akan dibekukan supaya tetap fresh. Panen jenis ini tidak membutuhkan waktu yang lama, karena dengan sekali jaring, ratusan bahkan ribuan ikan sudah bisa ditangkap dengan baik. Ngomongin soal ikan gurame, ikan ini merupakan salah satu ikan asli Indonesia yang sudah menyebar ke wilayah Asia Tenggara dan Cina. Ikan yang hidup di air tawar ini biasanya bermukim di perairan yang cenderung tenang, seperti waduk, kolam, rawa, dan juga danau. Wih, makan besar nih. Ada tempe, jangkrik, dan juga daun talas. Di alam bebas, gurame pada umumnya memiliki kecenderungan memilih jenis makanan sesuai dengan usianya. Pada fase larva dan benih, gurame biasa memakan fitoplankton, zooplankton, dan juga serangga air. Sementara pada fase dewasa, gurame cenderung lebih menyukai tumbuh-tumbuhan seperti daun talas ini nih. Ya, bisa dibilang sebenarnya sobat otan ini pemakan segala ya teman, dan termasuk hewan rakus. Karena apapun yang masuk ke dalam kolam, pasti akan mereka makan tuh. Gurame termasuk ke dalam ikan penggerogot atau grazer, yang cara makannya mengambil pakan dengan jalan menggerogot. Nah, di kolam budidaya yang ada di daerah Tulungagung ini, biasanya indukan gurame akan diberi banyak protein hewani dan juga nabati tuh. Selain dapat mempercepat proses pertumbuhan ikan, ternyata makanan ini juga dapat meningkatkan kemampuan reproduksi indukan loh. Biasanya makanan tambahan ini diberikan setiap seminggu sekali. Jenis makanan tambahan yang digunakan juga beragam, mulai dari tempe, sisa sayuran, jangkrik, ampas tahu, dan masih banyak lagi. Tuh lihat teman, apapun makanan yang dimasukkan ke dalam kolam, pasti langsung mereka santap dengan lahap. Sob, pantas saja kamu cepat besar. Ternyata nafsu makanmu itu sangat baik ya. Kalau begitu, Otan juga nggak mau kalah deh. Harus makan yang banyak dan sehat. Nah, siapa yang suka makan ikan gurame? Gurame memiliki kandungan gizi yang tinggi dan baik untuk tubuh. Kandungan protein, vitamin A, B, serta asam aminonya juga cukup tinggi. Selain itu, ikan gurame memiliki kadar air tinggi dan lemak yang cukup rendah, sehingga baik dikonsumsi buat kalian yang sedang melakukan diet. Dagingnya yang tebal memang cocok diolah menjadi hidangan apapun ya. Sayangnya, kalau tidak ditangani oleh ahlinya, ikan gurame ini bisa saja bau lumpur. Tapi tenang, Otan punya tips bagaimana caranya menghilangkan bau lumpur pada ikan gurame. Caranya juga mudah teman. Pertama-tama kita ambil dulu ikan guramenya dari kolam lumpur ya. Setelah itu kita pindahkan ikan-ikan ini ke dalam kolam air bersih. Selain kolam, kalian juga bisa menggunakan bak ataupun wadah apapun ya teman. Diamkan selama beberapa hari tanpa dikasih makan. Biarkan kotoran yang ada dalam perut maupun lendir yang menempel di tubuh gurame bersih dengan sendirinya. Nah, kalau sudah bersih, tandanya gurame sudah siap diolah tuh. Gimana? Mudah bukan? Jangan berkeliaran di jalan begini dong sob, kan berbahaya. Tidak hanya bagi kamu saja, tapi bagi pengendara lain juga. Di Bali memang sering kita temukan monyet ekor panjang yang turun ke jalan teman. Perilaku seperti ini sudah terbentuk sejak lama, karena banyak pengendara yang memberi makan. Tapi perilaku mereka yang seperti ini tentu sangat membahayakan. Sudah banyak monyet ekor panjang yang celaka atau cacat karena tertabrak kendaraan. Salah satu yang menjadi korban adalah sobat Otan ini teman. Ia harus rela kehilangan tangan kirinya akibat tabrak lari. Biasanya mereka tertabrak saat mau menyeberang atau berusaha mendapatkan makanan dari pengendara.
Selain kesulitan dalam beraktivitas, monyet disabilitas ini ternyata juga dikucilkan dalam kelompoknya. Ia lebih banyak melakukan semua kegiatannya sendiri, bahkan ketika mencari makan. Tetap semangat menjalani hidup ya sob. Semoga kejadian seperti ini tidak terus terulang. Amin. Oh iya, Otan sampai lupa kasih tahu kalau Otan lagi ada di mana. Sekarang Otan sedang berada di depan Pura Pulaki yang berada di Buleleng, Bali Barat, teman. Ada yang unik dengan monyet ekor panjang di sini loh. Selain mencari makan di hutan, mereka juga mencari makan di pantai. Saat air laut surut, mereka beserta kawanannya turun ke pantai untuk mencari kerang atau kepiting. Dengan menggunakan kedua tangannya, sobat Otan ini menggali batu dan pasir untuk mencari hewan laut yang bisa dimakan. Nggak heran kalau monyet jenis ini juga disebut sebagai crabs eating macaque atau monyet pemakan kepiting. Monyet ekor panjang di habitat aslinya memang merupakan hewan oportunistik omnivor alias pemakan segala jenis makanan. Apalagi hewan laut mengandung banyak protein yang dibutuhkan oleh para monyet. Oh iya, aktivitas mereka di pantai tidak selalu berurusan dengan perut, teman. Banyak dari mereka yang ke pantai hanya untuk sekedar main air. Seru banget sih kalian mainnya. Otan ikut gabung ah. Ayo, lagi pada apa ini kumpul-kumpul? Otan sekarang lagi main ke Bali, teman. Di sini ada sepupu-sepupu Otan yang gemesin walaupun sedikit nakal. Nah kan? Apa Otan bilang? Aduh. Ini sih namanya senjata makan tuan. Lagian pada iseng banget sih kalian. Teman, monyet ekor panjang termasuk primata yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sobat Otan ini akan tertarik terhadap sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kecerdasan mereka terlihat dari cara mereka membuka keran. Para monyet berusaha memecahkan masalah hingga akhirnya berhasil. Ya, walau setelah itu mereka kaget sendiri sih. Mereka terlihat sangat tertarik terhadap air yang keluar deras dari keran, teman. Beberapa kali seekor monyet coba mengambil air tersebut dengan tangannya. Walaupun terus gagal, tapi monyet ini sukses buat Otan tertawa gara-gara tingkah laku mereka. Oh iya teman, lokasi Otan sekarang berada di Pura Luhur Uluwatu. Di sini kita tidak hanya bisa menikmati keindahan alamnya saja, tapi ada juga sobat-sobat Otan yang bisa menghibur para wisatawan. Selain bisa menarik pengunjung, ternyata para peneliti juga menemukan sesuatu yang menarik dari monyet di sini loh. Ini kok belum apa-apa kakak kameramen sudah dinaiki oleh kamu sih sob? Caper banget sih. Sepertinya dia sudah tahu deh kalau mau diliput. Jadinya baik-baikin kakak kameramen deh supaya bisa masuk TV. Ternyata nggak cuma kakak kameramen saja yang jadi korban, teman. Kakak reporternya juga. Selamat ya untuk kalian berdua. Ya, Otan, ini salah satu resiko ketika kita syuting di lapangan. Kadang satwa juga berdekatan dengan kita. Ya, salah satu contohnya ini kayak kakak kameramen tadi juga kena. Gak apa-apa, kita bersahabat sama teman Otan ya. Mantul deh. Pantas saja tayangan Otan berkualitas. Karena krunya saja totalitas dalam berkarya. Waduh kak, saking totalitasnya sampai ekor sobat Otan ini masuk mulut ya. BTW, rasanya gimana nih kak?
Salah satu yang menarik perhatian para pengunjung adalah bayi-bayi monyet ekor panjang ini, teman. Tingkah mereka sangat lucu-lucu, ditambah rasa ingin tahu yang sangat besar. Saat anak-anak monyet ini bermain, biasanya tidak terlalu jauh dari induk dan kawanannya, teman. Karena induk dan kawanannya sama-sama memiliki tugas untuk menjaga satu sama lain. Ini baru kelompok yang kompak. Salut deh sama kalian. Teman, di Pura Uluwatu terdapat 6 kelompok monyet ekor panjang yang tersebar di sekitar hutan pura. Tidak menutup kemungkinan kelompok ini akan bertambah ketika populasi dalam satu kelompok semakin besar. Nah, bayi-bayi monyet inilah yang nantinya akan menjadi penerus bagi kelompok mereka. Ada apa ini, Sob? Sabar, Sob. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi kok Paman terlihat biasa saja ya? Padahal Otan sudah ketakutan sampai merinding disco. Walah, ternyata ini adalah salah satu cara Paman untuk mengecek gigi sekaligus kesehatan monyet di Uluwatu, teman. Dengan adanya respon yang baik, menandakan bahwa monyet tersebut sehat. Selain itu, Paman juga bisa mengecek gigi dan taring pada sobat Otan ini. Jika taringnya terlalu panjang atau ada masalah mulut lainnya, maka Paman akan lapor ke pihak dokter untuk segera diambil tindakan. Cara Paman unik ya, tapi tetap saja buat Otan gemetar tadi. Wah, ternyata ada Kak Fani juga nih. Hai Kak, lagi healing ke Bali ya? Otan juga nih. Memang sih, Pura Uluwatu sekarang sudah menjadi destinasi wajib ketika kita ke Bali. Karena duh, cepat banget sih pergerakan kalian, Sob. Sampai-sampai Kak Fani bengong karena kaget. Padahal baru saja Kak Fani tadi memberikan makan untuk kamu. Monyet ekor panjang termasuk hewan oportunis, teman. Mereka akan memanfaatkan momen tertentu untuk keuntungan mereka. Maka dari itu, sebaiknya jika kita ingin memberi makan, harus didampingi oleh petugas. Ayo, jangan diulangi lagi ya, Kak. Tapi, apakah perilaku mereka selalu demikian? Otan jadi tertantang untuk membuktikannya. Uji coba kali ini adalah menggunakan buah pisang dan juga kacamata. Ayo, ada kacamata nih, Sob. Lumayan bisa menghalau panas saat cuaca terik. Mari kita coba. Loh, kok nggak ada monyet yang mendekat sih? Mereka malah cenderung hanya lewat dan cuek. Kira-kira kenapa ya? Oh alah dalah. Ternyata niat kita memprank tidak berhasil, teman. Pisang yang dipegang Kak Fani sebenarnya hanyalah kulit saja, tidak ada isinya. Tapi hebatnya mereka tahu, dan keduanya tidak menarik perhatian mereka. Jadi gak heran kan kalau ada peneliti yang menyebut kalau monyet di Uluwatu sebenarnya adalah smart monkey alias monyet pintar. Mantap jiwa, Sob. Otan kasih info lagi, Masih. Setiap harinya, manajemen Pura Uluwatu menyiapkan makanan bagi 6 kelompok monyet yang ada di sekitar lingkungan pura. Porsinya juga disesuaikan dengan jumlah masing-masing kelompok, agar mereka tidak saling berebut. Pemberian pakan ini merupakan salah satu langkah agar sobat Otan yang berada di lingkungan pura tidak kekurangan makanan. Ini namanya kermaks alias keren maksimal.